Hal-hal apakah yang menyebabkan seseorang berhenti berharap atau berhenti menantikan? Yang pertama bisa jadi orang berhenti berharap atau menantikan karena pernah dikecewakan. Dan karena tidak mau kecewa lagi maka dia berhenti berharap. Tidak menantikan apa-apa lagi. Karena lelah dan hati masih sakit karena kecewa itu. Namun kemudian ada yang kedua yang menyebabkan orang berhenti berharap adalah karena apa yang diharapkan itu tidak datang-datang. Dinantikan begitu lama dan karena tidak datang-datang dianggap itu tidak ada dan tidak pernah akan tiba. Tidak pernah akan datang apa yang dinanti-nantikan itu. Tapi ada hal yang ketiga yang menyebabkan orang berhenti berharap. Yaitu justru karena apa yang dia nantikan sudah datang. Apa yang diharapkan dan ditunggu-tunggu itu sudah tiba. Dan pada saat itulah karena apa yang dia mau itu sudah dia dapatkan, berhentilah dia berharap. Berhentilah dia menantikan, karena toh dia sudah mendapatkannya. Dan alasan yang ketiga ini bila tidak hati-hati, justru akan membawa seseorang kepada sebuah sikap euforia. Apakah sikap euforia itu? Sebuah sikap atau perasaan nyaman atau perasaan gembira yang berlebihan. Ketika sudah mendapatkan sesuatu, ada sukacita yang luar biasa. Ada rasa nyaman, tenang karena apa yang diidam-idamkan itu sudah ada di tangan. Sudah dia genggam dan dia sudah terima. Dan karena itulah dia berhenti berharap. Sikap euforia ini bisa saja terjadi di dalam diri setiap orang yang berharap sesuatu, khususnya sesuatu yang terlihat. Misalnya, orang sakit kepingin dan berharap untuk sembuh. Ketika sudah sembuh, wah, gembiralah dia, bersukacita dan merasa nyaman. Saya sudah sehat nih, saya sudah sehat. Tetapi akhirnya kebablasan karena euforia itu. Rasa nyaman dan gembira yang berlebihan. Begitu juga di masa pandemi ini ketika ada status-status daerah yang dianggap, oh ini sudah aman, oh ini sudah bukan lagi zona atau daerah yang banyak penularan terjadi. Wah, kita sudah bebas dari yang namanya penularan virus itu. Dan saat itu orang bisa terjebak juga pada euforia. Karena sudah bebas, karena merasa sudah nyaman, karena merasa sudah tidak ada lagi ancaman, akhirnya jadi lengah dan tidak berjaga-jaga lagi. Protokol-protokol kesehatan yang didengungkan pun akhirnya tidak didengarkan lagi karena merasa, toh saya sudah vaksin, toh saya sudah ada di tempat yang aman, dan tidak mungkin lagi virus itu menyerang saya atau saya menularkan virus itu kepada orang lain. Perasaan-perasaan euforia ini di dalam iman percaya kita dan di dalam berharap kepada Tuhan adalah sesuatu yang justru membahayakan hidup kita. Karena kita bisa menjadi lupa diri. Kita bisa menjadi tidak ingat lagi dari mana dan kepada siapa kita berharap itu. Dan akhirnya kita juga bisa menjadi takabur, bongah, merasa diri hebat dan sombong. Dan bukan saja takabur, bisa-bisa malah orang yang euforia kabur dari sosok atau Tuhan yang dia harapkan itu. Dia kabur dari persekutuan dengan Tuhan karena berkat sudah ada di tangan. Dia tidak perlu lagi Tuhan karena apa yang dia minta sudah dia dapatkan. Inilah mengapa Tuhan seringkali menunda memberikan apa yang kita minta. Karena dia tahu ketika dia memberikan, bisa jadi justru orang itu terjebak pada euforia. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini. Masih di dalam topik-topik pengharapan hari ini, saya ingin mengajak kita melihat dari Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam."
Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka jadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah jadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Kisah 10 orang berpenyakit kusta yang memohon-mohon kepada Tuhan ini adalah gambaran orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Berharap sembuh dari penyakit yang pada saat itu adalah sebuah penyakit yang menyebabkan seseorang itu diekskomunikasikan, dianggap sampah, dan karena mudah menular penyakit itu maka orang-orang ini dikucilkan secara sosial. Mereka dianggap kuman yang tidak boleh didekati. Bahkan ada aturan orang berpenyakit kusta itu disapa tidak bisa dari dekat, harus dari jauh dengan teriakan. Dan ada jarak yang ditentukan untuk tidak mendekat kepada mereka karena takut penularan itu terjadi. Namun Tuhan menyatakan mujizatnya sambil mengatakan, "Pergilah kepada para imam, nyatakanlah dirimu," dan memang mujizat itu terjadi, 10 orang ini sembuh. Tapi yang memanggil perhatian kita adalah justru dari 10 orang itu, yang satu, seorang Samaria, datang bersujud bersyukur memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dia memuji Tuhan. Sementara 9 orang lainnya yang notabene adalah bukan orang Samaria tetapi orang Israel, orang Yahudi pilihan Tuhan, mereka justru tidak datang memuliakan Allah. Kemana mereka? Gambaran 9 orang ini bisa jadi justru adalah juga gambaran orang yang berharap kepada Tuhan, tetapi di dalam pengharapannya dan setelah pengharapannya itu sudah terkabulkan, maka mereka lalu berhenti berharap dan datang kepada Tuhan. Orang-orang inilah yang mudah terjebak di dalam euforia, sukacita dan gembira karena pengharapan yang diidam-idamkan itu sudah tercapai. Ini merupakan pelajaran buat setiap kita. 9 orang itu bisa menjadi juga teguran buat kita. Apakah kita terjebak di dalam euforia syukur yang membuat kita menjadi takabur dan kabur dari Tuhan, menjauhi persekutuan dengan Tuhan? Hanya saat susah saja kita bersekutu, tapi saat semuanya sudah lancar, sudah aman lagi, sudah nyaman, kita berhenti dan tidak lagi bersekutu dengan Tuhan. Jebakan euforia berhasil menyebabkan orang lalu menjauh dari Tuhan, bukan makin mendekat setelah justru dia mendapatkan berkat dari Tuhan. Ini pelajaran yang penting buat setiap kita. Tujuan Tuhan memberikan apa yang kita harapkan dan kita nantikan sesungguhnya bukan untuk supaya kita menjadi takabur, sombong, lupa diri, dan lupa bersyukur kepada Tuhan serta menjauh dari Tuhan. Tuhan ingin kita seperti satu orang Samaria yang tadinya kusta dan disembuhkan, datang bersyukur, tersungkur habis-habisan, memuja dan memuliakan Allah begitu rupa, serta memasyurkan nama Tuhan dengan leluasa, dan makin meluaslah kabar Kristus Yesus yang ajaib itu. Karena itu, pelajaran kita hari ini adalah hati-hati. Apa yang engkau harapkan, bila yang engkau harapkan itu adalah sesuatu yang terlihat dan lalu kemudian terjawab dengan cepat, ketika engkau sudah dapatkan, jangan berhenti bersyukur, juga jangan berhenti berharap. Tetaplah berharap, karena apa yang terlihat yang engkau nantikan itu juga akan akhirnya raib dan tidak ada lagi. Tapi sosok yang tidak terlihat, Tuhan itu sendirilah yang harusnya menjadi pusat pengharapan kita. Dialah yang seharusnya kita nantikan senantiasa sekalipun kita sudah limpah berkat atau kita sudah sembuh dari penyakit. Tetap nantikanlah Tuhan, tetaplah berharap kepadanya dan jangan mau terjebak pada euforia, sukacita berlebihan karena berkat kita sudah dapat, karena sembuh kita sudah terima. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.